Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Bapak Pendeta James Eri Manahampi. Tuhan menghadirkan dan menempatkan kita di tengah keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Semua keragaman ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat secara benar, baik dan bertanggung jawab. Namun seringkali lingkungan kita tidak mengapresiasi kehadiran kita dan bahkan mengambil jarak dari kita. Di tengah masyarakat dengan segala keberagaman, persoalan, pergumulan di dalamnya, mampukah kita memberitakan damai sejahtera Allah? Hari ini kita akan bersama-sama merenungi tema memberitakan Kristus di tengah keragaman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Suci, 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 Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 18 yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berikan kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, karena begitu besar kasih setiamu, maka kami bisa berada pada pagi ini. Teristimewa ketika kami berada dalam persekutuan ibadah minggu. Tuhan, sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan pengharapan untuk kami mampu menghadapi akan hidup ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Kita bersyukur tema pada pagi ini membawakan kepada kita memberitakan Kristus di tengah keragaman. Ibu Bapak, kalau dalam keluarga rumah tangga kita punya 3, 4 atau 2 anak, pasti tidak ada anak-anak itu yang sama, ya kan? Yang kembar pun juga ada yang bilang kembar satu, apakah ini kembar dan lain-lain itu yang sama sekalipun, tapi juga tidak pernah persis sama. Artinya berbicara keragaman, kita masing-masing memahami bahwa pada hakikatnya di dalam hidup ini nggak ada yang seragam, tetapi yang ada adalah beraneka ragam. Nah, jika dikatakan beraneka ragam ini adalah sesuatu yang baik, bisa kita katakan ya. Tetapi bisa juga keanekaragaman ini akan membawa kepada kita juga yang tidak baik. Kenapa saya mau katakan tidak baik? Ya karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang mutlak-mutlakan. Kemutlakan, keabsolutan itu adalah hanya milik daripada Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya selamanya mau katakan bahwa tidak pernah kita bisa memahami bahwa satu jemaat atau kita katakan, ya saya kasih contoh bicara GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, yang terdiri dari 300, sekarang sudah punya 330-an jemaat. Dan kemudian memiliki 360 pos pelkes, yaitu yang berada di pedalaman-pedalaman. Saya mau katakan tidak akan mungkin sama, walaupun dari sinode, satu sinode. Nah, apa yang kita perlu di dalam keragaman tadi? Itulah pengertian, pemahaman, konteks, atau latar belakang. Konteks ini berbeda sekali. Saya mau katakan kita saja dengan kasih karunia obor Banten. Dulu kita satu. Ketika mereka sekarang sudah menjadi jemaat yang dewasa, maka mereka juga memiliki konteks yang berbeda. Nggak ada konteks yang sama. Oleh karena itu jangan kita mau memikir atau mau menarik. Ya di sana begini ya kita begitu. Enggak. Semuanya memiliki kepelbagaian, ya. Tetapi semuanya masing-masing menghadapi tantangan, cobaan yang ada di dalam perjalanan kehidupan kalau kita selaku manusia, ketika kita selaku lembaga, maka kita selaku gereja, kita berada di dalam konteks kita masing-masing. Nah, bertolak dari pemahaman inilah Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita coba melihat apa sih yang ada dalam perikop pembacaan kita pada pagi ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita pasti memahami Efesus adalah satu kota metropolitan pada zaman itu, kota yang begitu besar, kota yang sangat berpengaruh. Dan di dalam kota Efesus itu juga bertumbuh berkembang begitu banyaknya kepelbagaian, keragaman daripada masyarakat yang ada saat itu. Nah, dari situlah kemudian juga kita memahami bahwa jemaat di Efesus juga pasti mengalami berbagai macam aneka ragam tadi. Orang yang asli Yahudi, orang yang setengah-setengah Yahudi, non-Yahudi, bahkan orang yang bukan Yahudi sekalipun. Nah, kalau sudah orang bukan Yahudi, maka kemudian dia mau dilihat
Dia berasal dari mana? Dari timur kah? Dari barat kah? Dan ketika mereka berkumpul dalam jemaat di situ, maka dinamika daripada perkembangan pertumbuhan daripada jemaat itu sangat luar biasa. Nah, persoalannya Ibu Bapak, saudara-saudara, jika aneka ragam suku, budaya, bangsa, umur, yang saya mau bilang laki-laki, perempuan, itu sangat mempengaruhi. Tetapi jika itu sangat mempengaruhi, maka seringkali kita katakan itu adalah hanya salah satu faktor, salah satu indikator di dalam kita mau melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ini. Tidak dengan kita mau pukul rata. Enggak. Karena semuanya mempunyai korelasi, mempunyai hubungan tarik-menarik dari satu ke satu yang lain. Nah, persoalannya adalah ketika kita diperhadapkan dengan keanekaragaman tadi, maka bagaimana kita mau melakukan panggilan dan pengutusan kita, sehingga ketika dikatakan memberitakan Kristus di tengah keragaman ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, kita di Indonesia secara khusus di dalam pelbagai keanekaragaman tadi, maka dikatakan di situ bahwa kita memiliki berbagai macam suku bangsa. Kita diikat oleh satu dengan kata, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Di tahun 70-an ada satu buku antropologi yang mencoba menyoroti Indonesia. Buku itu mau menegaskan, mau menekankan bahwa kita di Indonesia sudah ada salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Suku-suku itu kemudian kata suku itu sebenarnya memperkecil satu kelompok daripada satu masyarakat. Jadi kita katakan sebenarnya dia mau katakan dalam analisa antropologis, sosiologis, dia bilang orang Batak itu bukan suku Batak. Yang ada adalah bangsa Batak. Jawa itu bukan suku Jawa. Yang ada adalah bangsa Jawa. Manado itu bukan suku Manado, bangsa. Karena kriteria sebagai satu bangsa itu sudah meliputi, sudah mencakup bahwa satu bangsa itu adalah memiliki bahasa sendiri, satu bangsa adalah memiliki satu adat istiadat, budaya sendiri. Satu bangsa itu adalah sesuatu yang di dalamnya memiliki mata uang dan memiliki satu pemerintahan dan seterusnya. Nah, kita zaman dahulu kala sudah ada. Jawa punya raja-raja, udah punya pemerintahan, udah punya mata uang tersendiri, udah punya budaya. Semuanya memiliki masing-masing. Nah, bertolak daripada itu, seorang antropolog tersebut mau menegaskan bahwa ketika kita mau menempatkan bagaimana posisi Bhinneka Tunggal Ika ini yang terdiri dari beraneka bangsa, maka inilah yang akan menarik untuk kita bersama-sama membangun. Nah, artinya Ibu Bapak, saudara-saudara, karena kita saya tidak bilang merendahkan ya, mengecilkan akan bangsa menjadi satu suku. Karena bicara tentang suku, saya mau katakan suku itu adalah sub bagian-bagian kecil daripada satu kelompok atau satu bangsa. Nah, akibatnya apa? Disinilah tarik-menarik yang terjadi di tengah-tengah kita berbangsa dan sampai dengan saat ini. Kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, Amerika Serikat itu adalah kalau mau dibilang penduduk asli atau masyarakat yang tertua di sana yang berada di benua Amerika itu adalah bangsa Indiana. Dari situ kemudian berimigrasi lah berbagai macam. Ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari Eropa dan seterusnya. Bahkan kalau mau dikatakan bahwa sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali.
bangsa-bangsa yang ada di tengah-tengah Amerika di sana. Tetapi Ibu Bapak, ketika berbicara nation, bangsa ini yang begitu besar, yang berbagai macam, maka begitu mereka berada di dalam satu negara, maka ada pemahaman, ada kesatuan yang terus-menerus bertumbuh berkembang, yang pada akhirnya itu yang saya mau bilang, bahwa mereka memiliki tingkat nasionalis yang begitu sangat tinggi. Kita bertanya kepada orang Indonesia, berbicara nasionalisme sangat minim. 17 Agustus besok kita baru ada satu suara yang mau mengajakkan satu gerakan. Nah, Ibu Bapak, mari kita ikutin gerakan. Menurut saya bagus. Kenapa nggak bagus? Marilah di jam 10 tanggal 17, jam 10 lewat 17 menit, di dalam situasi kondisi apapun dan dimanapun, kita sejenak berdiri berhenti, dan untuk kita mengheningkan cipta yang kurang lebih 1 sampai dengan 3 menit, untuk kita mau mengenang, mengingat akan detik-detik proklamasi. Disinilah kita mau diajak bahwa bagaimana kita membangun kenasionalisme ini. Nah, itulah Ibu Bapak yang kita baru sudah sekian puluh tahun kita merdeka, ya baru begini. Di Jepang katanya orang, begitu ada bunyi lagu kebangsaan mereka, semuanya duduk diam. Begitu juga dengan bendera, ketika bendera mereka naik, diam. Tetapi di Jepang Ibu Bapak, ada jam tertentu ketika dia mau katakan dia mulai dengan senam pagi, maka ketika di loudspeaker itu berbunyi lagu seperti itu, orang lagi bawa mobil, orang lagi apa, semuanya berdiri dan semuanya melakukan gerakan senam. Kecil kalau kita anggap persoalan di situ, sepele menurut kita, tetapi dia memiliki satu efek, satu dampak yang begitu sangat luar biasa untuk membangun kebersamaan dan kesatuan daripada mereka yang memiliki beraneka keragaman tadi. Ingat tadi saya ingatkan, bicara keragaman, jangan kita lihat suku bangsa. Di dalam keluarga, rumah tangga kita masing-masing pun, anak-anak kita tidak ada yang seragam. Nah, dari sinilah kemudian kita mau melihat bagaimana upaya daripada bangsa Israel, atau secara khusus Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa bagaimana di dalam keragaman ini, baik masyarakat yang memiliki keanekaragaman dan kemudian para rasul-rasul yang juga masing-masing memiliki keanekaragaman itu, bagaimana di dalam mau memberitakan akan Kristus, bahwa Kristuslah adalah segala-galanya di dalam perkembangan kehidupan mereka. Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, membaca Efesus dan membaca yang lain-lain, mari kita sejenak membayangkan bahwa gereja mula-mula pada waktu itu tidak seperti kayak model sekarang. Bahwa di dalam gereja mengalami tekanan, kesulitan yang begitu sangat luar biasa yang ada dari dunia luar. Jangan dibalik zaman sekarang. Kalau dari dunia luar tekanannya tidak ada, maka tekanan dari dalam. Oh apa? Kita sama-sama di dalam kok baku tekan. Siapa kita? Apa kita? Nggak ada yang memiliki kelebihan di sini. Jadi dengan demikian saya mau katakan bahwa jangan kita merubah bahwa begitu banyaknya keanekaragaman yang kita diperhadapkan di dalam kita di Indonesia, konteks kita Indonesia. Sudah saya katakan tadi, suku bangsa tadi, ditambah lagi dengan keanekaragaman beragama. Tidak gampang Ibu Bapak, saudara-saudara, bahwa bagaimana untuk kita mau menyatakan, mau memberitakan akan Kristus yang adalah juru selamat, Kristus yang adalah yang di dalamnya yang kita mau katakan ini loh. Tidak segampang kita membalik telapak tangan, tetapi yang pertama yang kita harus syukuri dan yang kita harus nikmati dan yang harus kita banggakan
bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi di sini ada kuasa Kristus melalui kuasa Roh-Nya yang kudus yang akan membimbing dan menuntun perjalanan kita. Dan inilah yang modal yang harus menjadi kekuatan dan keyakinan kita. Siapapun kita dan apapun kita ketika kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, kita tidak bisa terjebak dengan ada aneka upaya-upaya dari berbagai macam. Itu yang saya mau katakan, hati-hati bahwa penekanan, jangan terjadi penekanan yang ada dari dalam. Dari dalam saya mau katakan bukan hanya di dalam gereja. Tekanan dari keluarga, rumah tangga masing-masing. Jangan kita membuat satu pressure, satu tekanan sehingga anak-anak kita, istri kita akan merasakan kayak apa hidup ini, seperti kayak di neraka saja. Tetapi kita harus membangun bahwa ini adalah keanekaragaman yang mengajak kepada kita untuk bagaimana kita berada dalam satu kesatuan, dan yang ada di dalam kesatuan adalah memberitakan Kristus. Berbicara Kristus tidak ada lagi yang berbeda. Orang di Eropa, Afrika, Amerika, bahwa bicara tentang Kristus cuma satu, yaitu Kristus adalah kasih. Kristus adalah berkorban. Dari keilahiannya dia mau menjadi manusia dan dia mau menebus akan dosa kita. Kristus adalah juru selamat, nggak ada lagi yang lain. Nah, dari sinilah itu yang saya mau katakan. Jika kita mau mengatakan seperti itu, mari ibu bapak saudara-saudara rela berkorban. Jangan petenteng-petenteng dan jangan mentang-mentang. Siapa Anda? Siapa saya? Kita nggak ada apa-apanya. Marilah kita berkorban, belajar berkorban. Dari hal yang kecil dalam keluarga, rumah tangga kita. Jangan kita merasa bahwa kita yang paling segala-galanya. Oh, karena saya yang bekerja, saya yang mencari uang, saya yang banting tulang, maka anak-anak, istri, semua yang ada di sini harus tunduk dengan model. Begitu juga di dalam kita bekerja. Di dalam lingkungan masyarakat, marilah menunjukkan, menghadirkan damai sejahtera. Marilah menghadirkan pengorbanan-pengorbanan. Sehingga di dalamnya berjumpa. Ini loh Kristus yang ada di depan kita, bukan diri kita. Ibu bapak saudara-saudara, bagaimana kita mewujudkan ini? Ulang-ulang saya harus mau mengatakan, kita harus berada di dalam kesetiaan dan ketaatan. Pertama saya masuk dalam kasih setia, saya cuma mau katakan ketika dalam satu sambutan, kata kasih setia itu adalah bukan kata yang gampang. Saya mau tanyakan siapa yang kasih nama kasih setia? Oh, Pak Sihite kan. Kata kasih setia adalah sesuatu kata yang begitu sangat sulit untuk di dalamnya mau kita terjemahkan atau kemudian kita mengkonkretkan. Karena bicara kasih, berbicara setia adalah kata yang abstrak, yang berbagai macam bentuk yang akan bisa kita wujudkan. Dan ini tidak segampang kita membalik telapak tangan kita memahami ini. Dan perhatikan, berkat di mana ada kata-kata berkat, selamanya ada kata dua itu, kasih dan setia itu ada. Itu berkat yang diucapkan oleh para murid, dan Yesus Kristus sendiri mau memberkati akan semua umat pilihannya. Kata itu selamanya ada. Nah, inilah yang saya mau mengajak untuk kita berpikir, untuk kita keluar dari satu pemahaman paradigma kita yang lama, bahwa mari kita diperhadapkan dengan kehidupan kenyataan saat sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan pandemi. Beberapa waktu yang lalu saya mau bilang, coba kita pahami pandemi berbeda dengan epidemi. Kalau epidemi adalah satu peristiwa di mana satu fokus, satu lokus, satu lingkungan, satu kelompok masyarakat, atau kita katakanlah Indonesia lah paling besar, satu negara atau satu provinsi, maka itu namanya epidemi. Kalau pandemi
maka kebalikan dari satu wilayah, dia sudah menduniawi. Jadi jangan kita bilang pandemi seolah-olah pandemi virus. Ada yang saya dengar itu pandemi virus. Mana ada virus pandemi? Tidak ada virus pandemi. Pandemi adalah satu gambaran, itu adalah yang sudah terjadi di dalam yang global, yang seluruh dunia mengalami. Sementara epidemi adalah satu proses, satu peristiwa yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Ibu bapak, dikatakan dalam proses pandemi ini, dalam kita bicara corona, WHO sudah mau menekankan bahwa kita akan diperhadapkan dengan satu dekade di dalam kita memperbaiki. Ingat, satu dekade, satu waktu yang panjang. Dia bukan sesuatu yang saya mau bilang yang begitu ini cepat-cepat begini, enggak. Tetapi di dalamnya itu yang saya mau bilang, ada satu proses yang perlahan-lahan, satu pertumbuhan yang perlahan-lahan yang akan kita tekankan di sini. Nah, mengalami situasi dan kondisi seperti ini, maka kita mempersiapkan mental kita. Jadi dalam mempersiapkan ini yang saya mau bilang bahwa di dalam kita diperhadapkan dengan pandemi Corona ini, dengan kita menghadapi dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang belum selesai dan tuntas, maka kita harus benar-benar hanya mau menyadari. Marilah merendahkan hati kita. Marilah kita mau mengangkat hati pikiran kita kepada Tuhan, bahwa melalui peristiwa ini banyak hal yang kita mau belajar. Jangan kita coba-coba kita mau mengatur dan mau mendikte Tuhan. Karena tanpa kita sadari, perilaku kita seringkali beda-beda tipis untuk mau mengatur Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kita mau memupuk akan kehidupan yang benar dan yang baik, di dalam kita berhadapan dengan keanekaragaman tadi, yang tadi saya katakan, mari kita menyadari apa makna Kristus, apa arti Kristus. Yang kedua, marilah kita mau menyadari konteks yang ada di sekitar kita yang beraneka ragaman ini. Bahwa di dalam beraneka ragaman ini, dia menjadi satu yang universal, dia menjadi satu yang utuh. Yang apa yang Kristus telah ajarkan adalah kasih tadi. Bahwa saling mengasihi, saling menghormati adalah sesuatu yang sudah universal. Dan dia terjadi bukan hanya karena dia beriman. Nah, di dalam hal yang kasih, menghormati, menghargai yang universal ini, saya mau katakan apa kelebihan kekristenan di sini? Mengasihi, menghormati orang, apa kelebihan kita? Kelebihan kita adalah ketika kita berada di dalam iman percaya kita. Maka yang satu menjadi titik tolak atau patokan kita. Berbicara iman dan percaya adalah satu keyakinan kepercayaan yang tidak memerlukan apa ini kita katakan embel-embel, yang tidak mengharapkan segala sesuatu, yang memiliki motivasi adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Ini bedanya kasih daripada orang-orang yang beragama lain yang tidak memiliki Kristus. Semuanya bisa kasih, semuanya bisa menghargai, menghormati. Tetapi ketika mereka memiliki embel-embel ABCD, kekristenan tidak memiliki itu. Kenapa kita tidak memiliki itu? Karena pada hakikatnya kita sudah menerima, memiliki yang berasal daripada Allah melalui Kristus, itulah keselamatan. Dua hal yang kita pahami di dalam hidup ini, maka saya mau katakan kita pasti mengerti, memahami. Yang ketiga, kata kunci yang sangat saya mau katakan sederhana, dan ini paling tua pemahamannya. Tahu diri. Kita banyak tidak tahu diri. Kita banyak kenal, oh saya ini adalah James Manahampi. Tetapi apakah kelemahan saya? Apakah kekurangan saya? Apakah kelebihan saya? Apakah saya berada dalam ini? Saya nggak tahu. Begitu saya tidak tahu, disitulah saya tidak tahu diri. Kalau orang tidak tahu diri, dia tidak malu. Ngoceh seenak jidatnya, dia lupa dirinya. Menunjuk di sana, 4 ke sini. Amin. Mari kita berada dalam saat teduh.
Selesai. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pada pagi ini kembali kami diingatkan tentang apa arti melayani Tuhan, memberitakan Kristus di tengah-tengah keragaman. Baik dalam konteks yang terkecil melalui keluarga rumah tangga kami masing-masing, konteks di lingkungan rukun tetangga di sekitar kami, konteks ketika kami berada di dalam masyarakat pekerjaan, dan di dalam kami bergereja, dan di dalam kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, begitu banyak hal yang perlu kami hayati, yang perlu kami pelajari, yang perlu kami pahami, sehingga kami memahami konteks-konteks di mana kami berada. Kami percaya, sebagaimana Tuhan datang ke dunia adalah untuk seluruh dunia, bahwa apa yang Tuhan ajarkan melalui seluruh ajaran-ajaran-Mu yang harus berada di dalam satu universalisme, bahwa seluruh dunia memahami. Tetapi di balik itu, selaku orang beriman, kami harus memiliki satu nilai yang positif, yaitu tanpa pamrih, yaitu kasih yang benar-benar, yang tulus dan ikhlas. Sehingga di dalamnya Bapa Sorgawi, kami bisa membawa dampak-dampak positif di tengah-tengah keberadaan dan kepelbagaian perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, sempurnakan perenungan kami, sehingga melalui perenungan ini kami bisa bersama-sama membangun akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa Sorgawi, berkati kami pribadi lepas pribadi, karena kami hanya menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati kami. Pada kesempatan pagi ini ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami hanya mampu memohon pimpinan tuntunan Tuhan. Begitu banyak pergumulan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kami Indonesia, baik di sektor ekonomi, di sektor politik, maupun juga di sektor keamanan. Bahkan juga di sektor kami berada di dalam membangun secara sosiologis, antropologis yang berbagai macam suku bangsa.
Kiranya Tuhan berikan hikmat sorgawi kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, sehingga di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, semuanya adalah bermuara untuk kemuliaan-Mu. TNI dan Polri yang mengawal akan bangsa ini, berikan mereka kekuatan, sehingga di dalamnya mereka merasakan ada tangan kasih Tuhan menyertai mereka. Anak-anak Tuhan yang terkait di dalam berbangsa dan bernegara, Tuhan juga pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga mereka bisa menghadirkan akan kasih Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan menyertai, memberkati mereka semua. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk lingkungan masyarakat di mana kami beribadah pada saat ini. Secara khusus asrama polisi Ciledug. Tuhan, Engkau mau bersama-sama, mulai dengan aparat-aparat yang ada, baik di tingkat kepala asrama, sampai dengan RW, RT, dan juga seluruh warganya. Kiranya ya Bapa, kehadiran kami bisa membawakan damai dan sejahtera Tuhan, bisa menghadirkan tubuh Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan welas asih, yang penuh dengan saling menghargai dan saling menghormati. Sehingga ya Bapa, perjalanan kami di tempat ini, kami bisa menjadi lilin yang kecil, menjadi cahaya yang bersinar di tengah-tengah keragaman yang ada. Tuhan menyertai semuanya. Bapak Sorgawi, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu, baik di seluruh muka bumi, gereja-Mu di tingkat Asia, maupun juga gereja-Mu yang ada di Indonesia melalui PGI, dan juga gereja-gereja lokal. Kiranya Tuhan Engkau pimpin, tuntun, dan sertai. Jauhkan gereja-Mu ketika hanya terjebak di dalam hal-hal dogmatis teologis dan melupakan panggilan dan pengutusan gereja-Mu untuk hadir, membawakan damai dan sejahtera Tuhan, membawa terang di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Oleh karena itu, para pemimpin-pemimpin gereja-Mu, Tuhan mau berkati mereka satu persatu, berikan hikmat sorgawi, sehingga di dalam menjalankan panggilan pengutusan mereka, semuanya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak Sorgawi untuk seluruh warga gereja, dan istimewa warga gereja, warga jemaat-Mu GPB Kasih Setia. Engkau pimpin, tuntun, sertai mereka yang berada di dalam kepelbagaian peristiwa lepas peristiwa yang mereka alami. Duka cita, kehilangan, yang merasa berada di dalam ketersisihan, yang berada keterpinggiran, bahkan juga yang berada di dalam kepelbagaian tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Apakah itu karena ekonomi, politik, ataukah mereka mengalami tekanan-tekanan sesama mereka, kelompok mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan sehingga mereka keluar dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Sedangkan jemaat-Mu juga yang berada dalam sakit penyakit, yang berada di dalam berbagai macam kekecewaan, keputusasaan, yang berada juga di dalam kegagalan-kegagalan. Tuhan, Engkau hadir, Engkau tuntun, pimpin mereka, sehingga pada satu ketika kelak mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami untuk berada dalam satu persekutuan, satu kesaksian, dan satu pelayanan, sehingga gereja Tuhan tegak berada di dalam keberadaan ini. Bapak Sorgawi, pada jemaat-Mu yang berada di dalam sukacita, Tuhan hadir di dalam sukacita mereka. Biarlah di dalam kepelbagaian sukacita yang mereka rasakan, mereka menyadari bahwa tanpa tuntunan pertolongan Tuhan, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka ada adalah hanya karena kasih dan setia Tuhan. Oleh karena itu mereka bersyukur dan berterima kasih atas seluruh keberhasilan, seluruh upaya usaha mereka. Dan mereka senantiasa merasakan tanpa Tuhan
mereka tidak mungkin berada di dalam sukacita tersebut. Kami yang hadir pribadi lepas pribadi pada pagi ini ya Bapa, dari ketinggian-Mu ya Bapa, Engkau mengenal, mengetahui kami secara persis, apa yang menjadi harapan kami, cita-cita kami. Kiranya Tuhan Engkau tilik kami satu persatu, mampukan kami untuk kami mampu mengambil keputusan yang tepat, sehingga kami tidak terjebak di dalam ketidakpastian dan kesimpang siuran dalam hidup ini. Oleh karena itu, sepekan kehidupan ke depan kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kami percaya jika Tuhan bersama-sama dengan kami mampu menghadapi hidup ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dalam kitab Mazmur ayat 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan ke depan terlebih dahulu, selesai ke depan kantong persembahan diedarkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta tanggal 9 Agustus 2020. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah Minggu jam 7 waktu Indonesia Barat mengucapkan terima kasih kepada pelayanan firman Bapak Pendeta James Eri Manahampi, pemandu lagu, organis atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Pemilihan pengurus Pelkat periode 2020 sampai 2022 putaran tahap kedua akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Agustus 2020 pada jam pukul 8 pagi sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, tempat perhitungan suara Kantor Sekretariat Palem Ganda Asri. Ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 17 Agustus 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Gedung Bayangkara Asrama Polisi Ciledug. Sidang Majelis Jemaat. Diberitahukan kepada seluruh presbiter yang bahwa kegiatan sidang Majelis Jemaat secara luring dan during akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 10 pagi sampai 15 waktu Indonesia Barat. Evaluasi kegiatan triwulan pertama tahun 2020 sampai 2021. Jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah saat ini pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, laki-laki 19 orang, perempuan 24, total keseluruhan adalah 43 orang. Warta tambahan disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Pemilihan tahap kedua akan diundur sampai Sabtu 5 September 2020 dengan pertimbangan yang pertama, kendala pendistribusian surat suara di mana terdapat hanya 3 keluarga warga jemaat yang menerima surat suara di satu sektor. Sedangkan di sektor tersebut terdapat 45 kepala keluarga. Yang kedua, perlunya waktu untuk konfirmasi kesediaan bakal calon terpilih. Berdasarkan hal di atas, maka untuk anggota Pelkat yang belum memilih atau belum mendapat suara-suara dapat meminta kepada koordinator sektor atau wakil koordinator sektor. Koordinator sektor dan wakil koordinator sektor dapat berkoordinasi dengan PHMJ, dalam hal ini Ketua 3 dan Sekretaris 2. Demikian ringkasan warta jemaat saat ini. Cetakan warta jemaat dapat dibawa pulang agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Warta jemaat dapat juga dilihat atau dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik Ibu Bapak, saya tegaskan sedikit tentang pemilihan Pelkat. Ibu Bapak, pemilihan pengurus Pelkat kita harus benar-benar bersama-sama mendukung, menopangnya. Karena berbicara Pelkat adalah dia akan maju ke depan. Di tahun 2022, GPIB secara keseluruhan akan memasuki pemilihan Diaken Penatua.
Jika kita tidak punya kader, maka kita akan berada pada posisi jalan di tempat. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada, ini masih bakal calon satu sektor mungkin ada yang 5 orang, tetapi mungkin yang ada lebih dari 5 orang. Kenapa lebih dari 5 orang? Misalnya orang ranking 1 ada 2 orang, maka kita hitung 2 itu 1, supaya ranking 5 ini bisa, jadi dia bisa 5, bisa 6, bahkan kalau ada yang ranking 2 juga 2, ya bisa 7, 8 dan seterusnya. Jangan ini dipersoalkan, karena inilah yang saya katakan hak semua orang untuk ada di dalam proses pemilihan. Yang ketiga, saya mohon jangan cepat-cepat mundur. Jangan sombong Ibu Bapak, belum tentu juga Ibu Bapak terpilih. Karena pemilihan tahap kedua, saya selamanya katakan di tahap kedua, dari sekian puluh kali 8 sektor, Ibu Bapak itu dijaring cuma didapat 12 orang. Kepengurusan Perpelkat itu cuma 12. Calonnya yang 5 orang calon saja tadi itu sudah puluhan, 40 sekian lebih. Dari 40 sekian dicari 12. Jadi tolong jangan buru-buru, jangan merasa paling hebat terus mau apa sih? Tugas kita semua di sini adalah panggilan dan pengutusan yang harus kita terjemahkan. Ulang-ulang saya selamanya mau bilang, tolong diperhatikan, Ibu Bapak menjadi diaken penatua, menjadi pengurus-pengurus unit misioner, komisi-komisi. Berbahagialah karena di situ Anda memikirkan tentang orang lain. Tetapi ketika kita tidak terlibat di situ, lebih cenderung kita mikir diri kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita ada di dalam, kalau motivasinya memikirkan orang lain, jangan ceritain orang lain. Jadi kebalik lagi nih dunia semua ini kan. Bukan ceritain, bukan menjelekkan. Tetapi mari kita membangun, itu yang menjadi tujuan kita. Sehingga pelayanan kategorial yang merupakan, saya bilang katakan proses kaderisasi di dalam bergereja, dia berjalan dengan baik, dia berjalan dengan penuh sukacita. Orang Amerika begitu bisa berdisiplin tinggi. Kenapa? Karena mereka pernah wajib militer. SMA selesai, sebelum kuliah dia harus wajib militer. Di dalam pelajaran militerisme, kedisiplinan, keteraturan, ketaatan, kesetiaan, semua berada di dalamnya. Kita di Indonesia untuk mau belajar kedisiplinan sangat rendah. Oleh karena itu, mari tolong, gereja ini bukan saya, gereja punya saya. Gereja Penatua Diaken, kepalanya adalah Yesus Kristus. Dan kita hanya berkiblat ke Dia, bukan kiblat kemana-mana, bukan ke majelis sinode. Saya juga tidak pernah bilang ke majelis sinode. Tetapi perangkat ini mengajak kepada kita untuk menjalankan panggilan dan pengutusan kita selaku orang percaya untuk menerjemahkan imamat am orang percaya. Ada yang hafal imamat am orang percaya di sini? Enggak? Apa imamat am? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ajar, baptis dan ajar. Tugas kita memberitakan kabar sukacita. Tuhan berkati kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Meskipun
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiranmu dan yang tidak pernah meninggalkan kasih setia-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya.